presiden atau gubernur? Sira Podcast Bongkar Tons. Jikalau seorang, kita berandai-andai nih Bida ya. Jikalau seorang Dek Soto menjadi presiden dan menghadapi kondisi seperti sekarang, langkah apa yang bisa Bida ambil sebagai presiden yang memiliki wewenang untuk membantu industri pariwisata? Pertama, tidak ada satupun pemimpin di dunia disiapkan untuk menghadapi pandemik dan kondisi secara super global resesi seperti ini. Benar banget. Sepintar apapun, secerdas apapun, setinggi apapun ilmu ekonomi yang Anda dapatkan di Oxford, Anda dapatkan di University of Tokyo, tidak bisa lah menjawab. Tidak ada rumusan yang bisa menjawab. Ini kondisi global chaos yang terjadi. Mau jadi presidennya, mau jadi gubernurnya, saya lebih milih sebenarnya jadi ibu presiden aja, kalau gitu bisa shopping. Ibu negara shopping. Canda. tapi berat juga loh beban. Oh iya, berat. Itu luar biasa. Kalau di dunia pariwisata, harapan saya kalau misalnya saya nih jadi pemimpin Punya wewenang lah, punya wewenang lah. Pastinya membuka Indonesia, membuka gerbang kita untuk pariwisata, antara iya dan tidak. Saya akan pilih sementara tidak dulu, dalam hitungan 1-2 bulan ke depan. Indonesia selain menjadi red zone dan begitu banyak juga yang terpapar di luar negeri segala macam, tapi mau nggak mau harus dibuka one day dalam hitungan waktu yang dekat. Jadi bodohnya hitung-hitungnya kayak gini, red zone ke red zone, ya warna merah ke warna merah, ya tetap aja merah. Iya. Mau Ya, diapain juga tetap aja dia merah. Merah kan. Jadi mending dibuka dalam situasional juga dengan ada kondisi-kondisi yang harus diaplikasikan gitu loh. Protokol yang mana yang kurang lebih, karena sebuah rapid test, sebuah swab itu menjawab antara ya dan tidak kita terjangkiti oleh sebuah penyakit tersebut, tapi tidak menjamin kita akan aman dari serangan virus ini. Itu hanya membuktikan antara positif dan negatif reaksinya, itu aja sih gitu. Jadi tapi emang kalau untuk membuka border, in between international border itu gak gampang. Harus ada kebijakan port to port yang jelas. Jadi jangankan kebijakan port to port yang jelas between Singapore to Jakarta atau Ngurah Rai, dari Ngurah Rai ke Jakarta pun beda-beda. Di Indonesia aja masih beda-beda aturan. Gimana kita bisa membuka untuk internasional, dan bagaimana kita bisa berharap internasional untuk bisa datang. Oke. Benar banget, setuju banget itu. Ya, policy-nya beda. Kan saya juga punya teman sekarang lagi liburan di Maldives dengan harga $6,000 kamar per malam. Saya menyebutkan nama, sorry ya kalau kamu dengar podcastku ini ya. Gak apa-apa, sebut-sebut aja Beda, gak apa-apa. Dan mengalami suatu kasus, saya udah dari terakhir saya bukannya Envinda, ini sebuah pelajaran. Dalam situasi kayak begini sepertinya jangan dululah ke luar negeri. Dan ternyata betul, begitu dia mau selesai liburan, mau balik, ternyata diwajibkan swab test oleh negara tersebut. Jadilah dia positif dengan kondisi sangat sehat banget, dan sekarang lagi minum Intaran, NIMS. Problemnya lagi masuk ke Indonesia juga dia akan dilakukan karantina, dan itu adalah karantina Jakarta pula, dan ribet banget. So you spend your time. Jadi turis pun juga akan berpikir datang. Walaupun kita buka Bali sekarang tanggal 11 ini, antara port to port, country to countries, itu tidak memiliki policy yang sama. Contoh Australia itu akan menerapkan denda kepada masyarakatnya jikalau mereka insist untuk pergi ke luar negeri, senilai kalau nggak salah itu $3,000 per kepala. Kalau satu keluarga berempat, tambahan per kepala keluarga adalah 1.000. Kalau pergi berempat di luar hubungan darah, tetap dikenanya $3,000 US. Kalau berempat berarti 12.000, bukan US lagi, Australian dollars. Kalau dia berempat dengan keluarga, itu cuman 3.000 tambah $6,000 dan karantina 14 hari.
Nah, berat kan? Banyakkan biaya karantina ya. Banyakkan biaya Bekal karantina. kita Jadi untuk- kalau jadi presiden, kalau kita buka pun Bali sekarang, sebenarnya tidak akan menghasilkan tidak akan menghasilkan peningkatan pariwisata secara signifikan. Yes. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah juga kenapa sampai menunda, tidak menyalahkan. Tapi pemerintah juga harus cepat aware kekuatan finansial di Bali itu sudah sangat rendah sekali. Itu aja satu. Kalaupun dibuka akhir tahun ya mau nggak mau, jangan, go ahead, gitu loh. Pun kalau misalnya dibuka sekarang, saya nggak yakin kok. Saya nggak yakin. Kedatangan 50.000 wisatawan gitu misalnya, enggak. Saya aja belum akan, andaikan saya jadi wisatawan, andaikan saya jadi orang Turis, seorang turis dari Belanda mau ke Bali, I will think twice juga. Dan takutnya nanti sama kayak ekspektasi masyarakat terhadap new normal, dipikir adalah semua akan kembali normal. Itu stigma yang muncul di masyarakat, yang itu saya ketawa melihat. Dan ternyata faktanya Zong sama kalau Kita ini udah sempat bicarain itu. sama kalau sekarang dibuka tanggal 11 ya yang punya hotel udah dancang main hutang, jadi sekarang saya bisa bayar hutang, pegawai saya bisa kerja sekarang, oke asik bisa kerja karena mereka udah bosan banget dalam sebuah situasi kayak ini. Ternyata Zong Yes. Apa yang terjadi? ya kita ekspektasi datang 50.000, ternyata 50 orang Dibagi dibagi berapa hotel? 20.000 hotel. Bisa jadi nggak dapat bagian. 0,0 sekian dapat bagian, kembali ke zero. Susah, memang benar banget. Jadi sampai sempat di bulan April juga saya sempat memberikan advice kepada teman-teman bekerja di finance. Mereka menanyakan ke saya, kira-kira gimana tingkat okupansi perhotelan. Saya tanya, yang Anda tanyakan year to year, quarter to quarter atau apa? Until ini Pak sampai akhir tahun. Oh, berarti quarter to quarter perbandingan quarter keempat 2019 dengan quarter keempat 2020. Itu bulan Oktober, November, Desember. September, Oktober, November, Desember. Yes. Sekarang kita masuk ke kuartal keempat. Kuartal keempat 2019 ke 2020 drop 100%. Iya jelas. Nah, Kalau bisa dibilang minus lah. kalau itu ini ekonominya. Nah, tapi kalau kita berbicara okupansi kita turun 100%. Jadi saya ditanya gimana akhir tahun. Akhir tahun sampai akhir tahun tak satu pun hotel yang memiliki average okupansi lebih dari 2 digit, lebih dari 10%. Tak satu pun hotel average occupancy, average itu rata. Kalau kita berbicara occasional, ya mungkin akan ada hotel mencapai 100%. Misalnya tanggal 31 doang. Atau misalnya bulan Oktober ada acara apa, hotelnya di booking untuk acara ini, ada nikahan. 100%, ya bisa. Pada saat itu saja. Pada saat itu aja, occasionally. Tuh. Tapi kalau mau average occupancy, nggak ada yang bisa mencapai 2 digit. Sampai tanggal 31 Desember 2020. Percayalah ngomong saya. Itu ngeri banget. Ini nanti Desember kita akan review lagi ya. Kan waktu ini Silakan. Maret, hasilnya nyata banget. Setelah Silakan. itu. Direview silakan. Kalau Tapi ada tanggal kayak- 31 Desember sampai tanggal 31 Desember nanti keluar dari PHRI, dari Badan Statistik, keluar dari Dinas Pariwisata, berapa sih average occupancy pariwisata di average occupancy hotel di Bali? Nggak nyampe lebih dari 5%. Coba dah. Ya, itu gimana cara ngidupin karyawannya ya? Nggak bisa. Susah itu, beda susah. Oke. Ya, seperti itulah mungkin nantinya. Jadi buat teman-teman, tapi tetap harus semangat ya. Oh, iya. Apapun kondisinya, Iya. tetap harus semangat. Jadi jalanin aja pasti kita mau jalan. Nah, Dia nggak malu jual ikan. enak banget seorang Bididek Soto. Suka mancing juga. Iya, tadi kan juga bilang. Nah,
Jadi sebelum kita masuk ke melayangan atau mancing, ini bertepatan banget nih, Dek. Ya. Sekarang kan 11 September nih. Nah, kita mengingat kondisi sekarang ekonomi sangat bobrok, itu kita jadi ingat di flashback 11 September 2001. 11 September, You know that? 11 September sekarang 2001. dibukanya pariwisata sekarang. Sebenarnya kalau pemirsa ingat, saya nggak melihat dari HP saya, bukan berarti saya googling, saya ngelihat Oke. Instagram saya aja. Itu adalah peristiwa jatuhnya pesawat, bukan ditabraknya pesawat Ditabrakan. di WTC World Trade Center Yes. New York. Itu jam 9:09 pagi. Saya mau berangkat kuliah, kebetulan di rumah Dek, saya. waktu itu Oh, nonton saya di CNN. Bukan berangkat kuliah, saya mau berangkat kerja. Waktu saya di Four Seasons ya, lupa saya. Saya mau berangkat kerja. Loh, what happened? Sama bapak orang tua saya. Wah, ini ada pesawat nih, nabrakin ini yang ditabrakin ke World Trade Center di South Wing apa North Wing ya? North Tower-nya apa South Tower, lupa saya. North Tower ya pertama. North Tower yang pertama. Wah, horor banget tuh. Terus nggak menyangka kalau ternyata ditabrakin pesawat lagi satu. Itu tanggal 11 September 2001, saya ingat banget. Dan ketika saya mau ke Amerika di ban para Indonesia susah banget dapat visanya tuh. Tapi itu di sebenarnya United waktu itu States. sempat berdampak keras banget ya sama Luar perekonomiannya. biasa terhadap pariwisata Oh, waktu itu pariwisata. dan perekonomian ya jelas dong, pariwisata Banget. itu sangat terganggu banget tuh. Protokol keamanan di udara tuh luar biasa, sampai dengan Amerika menerapkan ada marshal on the air, on board gitu, jadi ada polisinya segala macam. Dan terus akses untuk menuju Amerika waktu itu ketat banget itu, super ketat banget. Penangkapan Osama bin Laden segala macam, hampir memicu perang Teluk lagi, aduh lah banyak sekali. Semua Kalau berawal waktu dari itu juga 11 kita dengar itu kalau nggak salah hampir sampai 3.000 ya yang meninggal. 3.000 something ya, sempat Iya. nonton filmnya, luar biasa horor. Itu wah, saya jujur kemarin sempat cari-cari tahu juga Bidek untuk kejadian ini, tapi saya sempat lihat kok bisa ya sampai nabrak. Saya mikirnya pertama itu pesawat nggak sengaja nabrak, ternyata Apa ya, ada yang bilang konspirasi lah, ada ditabrakan, ada yang bilang itu pesawatnya under remote control atau apa, ada yang dibajak. hijack segala macam. Sehingga sampai sekarang belum tahu sih apa jawabannya. Iya, belum ada gini ya. Misteri lah. Misteri. Yang jelas yang bukan misteri itu adalah memang World Trade Center itu runtuh karena ditabrak oleh dua pesawat itu. Dan pada waktu itu Bidek sendiri waktu itu sudah paham lah tentang perekonomian, kita bilang ya pada saat itu. Pasar modal jatuh, semuanya rontok. Wah, gila waktu itu. Itu di Indonesia berdampak nggak waktu itu Bidek? Berdampak sekali. Pariwisata kita berdampak. Bali lah kita bilang. Bali berdampak sekali. Karena orang jadi ngeri untuk terbang. Dan Dan setelah itu Bali juga kena lagi ya. Kena bom. Oh, Habis itu itu kita ada gila-gilaan bom. banget kayaknya. Bom pertama di Legian itu di Sari Club. Kebetulan tiang lagi di Semawang juga waktu itu ada upacara orang Makario juga di Jeru, terus ngadangi wayang. Jadi ceritanya lucu, di Jakarta ada bom sebelumnya di Marriott ya kalau nggak salah. Ya, di waktu Marriott. itu. Tamunya lari ke Bali, terus dalam wayang tersebut ngomongnya dalangnya begini, Jakarta bomo tamune melaib ke Bali, yang Bali bomo tekel tamune. Ternyata jedar, dan waktu itu saya nonton dan jedar malam itu juga. Saya pikir what the hell is going on, bergetar banget waktu itu. Terus saya cek, adik-adik saya lagi melali, kayaknya ada yang ke Kuta yang cuman nggak daerah sana. Saya panik juga naik motor ke sana, boy, horor sekali. I was there sampai di Kuta, sampai belakangnya Sari Club sebelah sana. Apa yang satu bar lagi satu tuh ya lupa saya. Pokoknya kita pakai saya lewat. Aduh. Waktu kejadian, ya? waktu meledak. I was there. Kenapa bisa berpikiranmu ke sana, Bidek? Adik saya. Oh. Nggak bisa dihubungin HP-nya. Oh iya. Paling Wah, waktu itu Iya, sama benar salah banget. satu sopir teman saya itu. Ya naik motor ngebut dia udah. Luar biasa. Gila banget. Tapi salut ya. Setelah itu kita bisa bangkit ya. Bisa Walaupun bangkit, dengan bisa jangka waktu bangkit yang- sekali. Dan yang paling parah itu waktu 2006, waktu bom yang kedua itu kita struggling luar biasa sekali untuk hidup. Dan hampir sama kondisinya kayak sekarang itu, okupansi menjelang 0. Tapi karena bom, situasi ya recovery-nya itu regional ya, bukan global.
Kalau ini udah force major dunia yang sekarang ini beda. Oke. Itu emang gila banget Seton. Kalau Iya. kalian tahu, itu saya masih kecil sih kayaknya masih. Ya, masih mostly bocah, teman-teman masih bocah. kecil dia. Dan Blida ini memberikan informasi yang luar biasa dan Itu dengarnya fakta. aja itu sangat ngeri banget. Ngeri banget. Gila. Oke. Beralih dari pariwisata, biar kita agak happy dikit nih. Karena Ya. udah mulai semakin ngeri, semakin dingin nih. Nah, jadi kita ada satu lagi sponsor dari produk Faras. Ketika kalian sudah mulai kedinginan, ketika Blida sudah mulai kedinginan karena AC-nya udah mulai menerjang, kita punya VR79 Aromarus. Nah, ini katanya Blida dari si Faras, minyak angin anak muda. Padahal Coba. kita tahu anak muda itu nggak suka minyak angin, tapi ini dengan keluar dengan varian Aromarus, Blida pakai, habis itu digosok, nanti aroma muarnya keluar dan tidak menghilangkan khasiat dari minyak anginnya sendiri. Wah, keren. Wah, ini saya minta nih, banget. karena kebetulan leher saya sakit. Boleh, nanti kita kasih buat Jadi Blida. begini, Eh. orang Indonesia tuh jalan-jalan, woi mana ke luar negeri udah biasa, ke Prancis, ke Milan, ke Amsterdam, Yes. dengan stylenya luar biasa dong orang Indonesia, Ya, fashionable banget. oke. Tasnya Louis Vuitton, Hermes, Gucci, whatsoever. Dalamnya adalah minyak angin. Always harus ada. Nggak Selain bisa. ada minyak angin, ada sambal sama mie goreng di Plus- dalam tas yang harganya kerupuk. ratusan juta. Kerupuk mah gampang. Yang paling pertama tuh minyak angin Bener sama banget. sambal. Iya. Itu biasanya ada di Iya. dalam tas-tas mewah. Jadi baru begitu Faras kalau baunya rose, oke lah. Kadang-kadang bete juga sih ibu-ibu payasnya udah make upnya udah oke banget ya, baru buka tas yang Louis Vuittonnya isiannya ilfil minyak angin. Kok ini kan namanya Saru VR79. Oke. Oke, namanya Saru. Apa itu? Ini Nggak bau untuk kok, menjaga nggak bau, tubuh. nggak bau, Mm. nggak sama sekali. Nggak menyengat. Ya, Nggak menyengat dan harum. Luar Bagus. biasa. Blida aja suka make. Ya bukan promosi ya, tapi Bukan, ini sebuah sebuah testimonial dari saya. Memang betul saya. Apa yang saya sampaikan, coba mungkin yang dengar yang sering keluar negeri pasti bawa minyak angin di tas. Itu ibu-ibu ya karakternya pasti bawa minyak angin. Bener banget. Wis. Kalau nggak itu jamu tolak angin itu asal ada. Wow, bawa jamu cuy. dalam tas-tas mahal ya baru pasti. Berangkat ke Paris. First class, business class, Isiannya- jamu. isiannya minyak angin. minyak angin. Tapi it's Indonesia. That's it. Iya, itu benar banget. Oke. Terus bangga. Itulah kita Indonesia. Kita harus bangga benar banget, Blida. Jadi, ini sebenarnya kita udah habis. Pertanyaan kita udah habis. Kita thank you banget nih buat Blida Soto. You're most Tapi welcome. sebelum kita akhirin nih Blida, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita ada kuis nih sekarang buat Blida nih. Kita ada kuis. Di sini aku udah ada 4 buah kartu. Di sini aku ada 4 buah kartu yang masing-masing sudah berisikan gambar orang-orang yang pastinya Blida Soto kenal. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Wah, korban-korban berikutnya. Ini ada Bliandi dari Sing Main-Main, ada Pade Unggit, kemudian ada Mo Lo Jelantik, Jangan suruh saya milih. dan juga ada Putu Nur Hayati, Ibu Putu Nur Hayati. Oke, ini saya serahkan ke Blida dulu. 4 foto ini, jadi permainannya kayak gini. Foto mereka. Oke, boleh sahabat santai difotoin. Dibilang foto kalian mau diambil sama Sirabali. Oke, jadi permainannya kayak gini nih. Oke. Jadi kita akan mengajukan 4 buah pernyataan atau pertanyaan. Jadi nanti jawabannya Blida pilih salah satu foto. Foto yang sudah dipilih tidak boleh dipilih untuk pertanyaan selanjutnya. Kita ada 4 buah pertanyaan. Ya, Oke, kita mulai aja. Yang pertama nih, yang pertama. saya tutup mata. Boleh Blida sambil lihat kok yang mana mau Blida Ya, pilih. udah saya tutup mata ya. Orang yang selalu Blida jadikan panutan dan orang yang paling Blida banggakan dalam hidup Blida. Pilih salah satu. Karena ini dari 4 dari sekian ratus saya punya ya. Dari sekian 4 inilah. ratus yang saya punya ya. Blida kan banyak banget nih. Kalau kita kasih semuanya orang-orang yang influencer yang kenal sama Blida Soto, nanti waktunya sampai besok bisa podcast. Coba, Mas, kan. Pilih satu. Panutan
Oke, inilah Beliau adalah dilihatin. Beliau adalah panutan untuk semua orang. Seorang perempuan pejuang, pastinya ada yang nggak suka dong. Suka dan nggak suka wajar. Iya. Setahu saya dan saya kenal banget dengan beliau, she's the most humble person, the nicest person I have ever known. Keras berbicara di dalam sosial media, sebagai pelaku politik, sebagai pengusaha, tapi beliau juga adalah orang yang sangat perhatian terhadap orang-orang kecil, terhadap UMKM, penyayang keluarga. Beliau adalah panutan untuk semua orang, terutama sebagai social entrepreneur dan entrepreneur. She's the one. Oke, mantap. Salah satu panutan Ibu dari satu. Niluh Pertami. Tadi nama lengkapnya nih. Kita juga belum tahu nih. Nah, ayo. Niluh Ayu Pertami. Atau sebut dengan Mbok Luh Jelantik. Wih. Si tukang peluk tiang listrik. Peluk tiang listrik. Salam peluk tiang Yang listrik. paling suka berkonfrontasi dengan Gubernur Anies Baswedan. Dan Gubernur Bali juga. Tapi she's good. Jadi apapun kalian, apakah Pak Gubernur ini melihat dan menonton acaranya, jadi belajar gitu. Kita harus belajar dari setiap orang. Saya pun dari awal saya belum kenal beliau sampai kenal beliau dengan wow, she's amazing. Amazing. Oke, pilihan pertama orang yang sangat dijadikan panutan dan paling dibanggakan oleh Brida adalah Untuk semua Niluh orang loh, nggak Jelantik. cuma saya aja, Iya. untuk semua orang. Ya. Oke, ini kita taruh dulu biar nggak diambil lagi sama Brida. Yang kedua, orang yang paling cerewet terhadap Blidak Soto, terhadap kesehatannya, care lah bilang, yang paling oke, saya sudah tebak. Kalau Putu Nurhayati. Putu Nurhayati. Nurhayati. Sampai saya jadikan dia nama layang-layang saya dan juara. Oh. Nih, orang yang paling dianggap cerewet oleh Blidak tapi sangat care. Putu Nurhayati. Sudah seperti saudara buat saya. Bener banget, Saudara wow. beda darahan. Oke, Dan yang dua ketiga. penjahat ini. Tinggal dua ada. Yang ketiga. Orang yang menurut Bidek paling punya jiwa seni tapi sangat keras kepala. Keduanya keras kepala. Salah satu. Keduanya keras kepala. Karena ada pertanyaan keempat nantinya. Siapakah yang akan Brida angkat dulu di sini? Oke. Pak Dek Unggit. Wah. Kade Apriana. Pak Dek ya. Kade Apriana Royongit. Nah. Terus Oke. Kenapa? Keras kepalanya biasanya Brida. Kalau si Pak dia Dek orangnya Unggit. idealis. Kade orangnya Idealis. idealis. Dan apa yang dia idealiskan menjadi sesuatu yang bagus. Contoh dengan motif lokalan, Yes. dengan jargon apa sih? Lokalnya dia bagus sekali ya. Foto yang layang biar warnanya kayak bajunya Andi dong. Jadi waduh beratnya dulu. Oke, jadi dan itu hasilnya bagus. Oke. Keras kepala bukan berarti jelek enggak. Ya, no. No. Bukan di sana. Dan pendiriannya Hmm. kuat, strong. Pada yang kita pendiriannya strong. Oke. Selama kita bertiga berteman, berempat lah sama anak-anak ini semua yang dipoto ini, selama kita masih saling jujur, selama ini kita semua jujur, pedih ya pedih, marah ya marah, kalau gitu kita awet berteman, Iya benar banget. Sangat Gak ada yang awet. ditutup-tutupin. nggak ada yang ditutupin. Dulu gue misalnya ini wah, pokoknya ada yang cara mereka yang salah atau cara saya salah, dikasih tahu lah, gitu loh. Nah kita nggak boleh tersinggung, Oke. Benar gitu loh, banget. karena care. Oke. And the last. The last one adalah Andi. Anda tahu pertanyaannya apa? Orang yang sangat ingin dijadikan sebagai teman hidup oleh Blidak Soto. Oh my god. Kan sampai hati akhirnya potong Andi. Oh my god. Mungkin karena dia biasanya nunjukin face bawa face Ya. Arjuno itu ya. Andi.
Dia kan foto sama ada istrinya, ada Bener teman-teman banget. terus ujung-ujungnya pakai Pestro juga. Iya. Ya, yang terakhir kena. Oke, Briani, selamat Anda dipilih sebagai teman hidup Lidah Soto. Wah. But it's only for fun. For Only fun, for ya. fun. Ini tapi buat teman-teman semua, ya, semua teman-teman tahu ini adalah sahabat-sahabat dari Lidah Soto. Jadi orang-orang ini adalah Orang-orang inspiring. inspiring di Lidah Soto. Di Apa luar yang adanya. lainnya ya, kita kumpulkan 4 orang. Kita berempat terlibat di dunia virtual. Oke, benar banget. Kita pokoknya banyak deh. Banyak sekali nih Luar ceritanya. biasa banget. 4 nih. foto tapi ceritanya bisa lebih dari 2 jam kali masing-masing kalau orang ini kita Iya, bahas. Kalau kita bahas satu-satu. Yeah, it's amazing people they are. Jadi Bukan nanti- berarti yang lain-lain tidak amazing. Iya, Kan benar saya bilang banget. Ini 4 hanya dari 4 dari ratusan. 4 dari Benar ratusan. Nah, masih banyak lain, teman-teman lain, panutan-panutan lain, sahabat-sahabat lain, masih banyak lagi. Benar banget. Dan sini saya dikasih question yang kebetulan saya kenal Bang. Oh my god. Istri, anak-anaknya juga, anak dan anaknya. Ini mantan-mantan suami sama anak-anak dan calon suami. calonnya sekarang. Ini apalagi? Sampai anjing saya si Ya. Twinkie diadopsi nih. Dan sekarang Twinkie udah punya Instagram. Oh iya. Twinkie udah punya Saya udah follow Instagramnya kita udah follow, kita udah lihat Mantap. Twinkie. Wow. Mantap sekali. Very fun. Thank you banget nih Brida. You're most Thank you welcome. banget udah meluangkan waktu di podcast kita kali ini. Jadi luar biasa banget nih teman-teman. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita gali ini bersama Brida Soto dengan keseruan yang Pokoknya luar biasa. buktikan sekali lagi sampai tanggal 31 Desember tidak ada yang namanya average occupancy melebihi di angka 2 digit. Tuh, Titik. catat. Catat Sampai ya. 31 Desember. Kita 2020 buktikan nanti tanggal tidak 31. ada hotel yang memiliki average occupancy di atas 2 di digit. atas 2 digit, di Wow. atas 10%. Wow, itu. Itulah disebut dengan ekonomi kita kacau, hancur habis. Tapi jangan Tapi menyerah. Iya, benar banget. Jangan Tapi menyerah. ini nanti kita bakal infoin juga Hmm. ke Mas Bro Bliandi bahwa beliau sudah dipilih menjadi teman hidupnya Blidek Soto ya. Jadi Bliandi, nanti kalau Bliandi mau milih Blidek, nanti datang ya ke podcastnya Viral Bali. Salah satu cara untuk ngajak yang lain. Makanya itu kamu nggak usah nunjukin kalungmu itu apa pakai Pestro Juno itu loh, Pestro Juno bolong. Dia pilihan terakhir. Oke, jadi mantap banget, mantap. Oh ya, Blidek, sebelum kita akhiri kita punya sedikit kenang-kenangan buat Oh, tas saya Blidek siap. Soto. Ini saya buka tas saya dan saya mau masukin. Karena Blidek tahu ini masa pandemi. Canda. Oke, ini dia nih. Thank you for Kadek supporter Wah. Merangi yang sudah hadir. Wah. Pakai. Wah. Itu keren. Ini siapa banget. yang ngelukis? Itu Tadinya ada dari saya mau- sahabat kita. Tadi saya mau pakai tas itu. Gucci ini. Ini mobil. Ini udah ngalah saya. spesial Ini bagus banget. Kacamata saya hilang yang ini di virtual kedua. My Bener goodness. banget. Waktu virtual Wow. kemarin. Gue udah gaya lepit-lepit bibirnya juara nih. Wih, gimana? Keren. Nah, banget. saya kan lagi dalam kondisi sakit, nggak Mm-mm. bagus juga gitu loh. Terus tadi tadi pagi saya bangun dan saya berpikir, wah saya nggak mau dalam perjalanan hidup yang kita nggak tahu nafas ini kapan yang kita pinjam ini kapan diambil lagi sama Tuhan. Terus thinking like, saya belum punya foto untuk hari terakhir saya. Jangan dong. Ini serius baru tadi pagi. This is good. This is good. Anti mainstream. Ya, seriously. This is good. Ya, baru tadi pagi. Tidak suka? Bagus. Wih, tangan dong. Foto. Yes, langsung dipoto, foto langsung dulu. diupload. Wih. Tapi artisnya I want to know the artist. Nah, keren banget. Keren banget sumpah. Ini bagus sih, buat. Ini dari salah satu follower kita di Viral Bali juga, kita bantu juga, kita belanja Ya. di sana juga. Jadi itu dari Tajudin Nur. Jadi dia Wow. itu salah satu orang yang mungkin terdampak pandemi sekarang buat kayak Wow, detail banget. painting art gitu. Jadi Nanti kita tolong bantu. dong nanti kirim juga detailnya, siapa tahu apa Oke. yang bisa saya bantu Siap. buat beliau nih. Oke, siap. Eh, ya,
Luar biasa. Kita lihat dia gimana dari hasilnya, dia lihat Luar mantep biasa. banget, Ya. keren banget. Saya belum kurisan dengan ubanan, masih Masih masuk. udang saya tipikal udang saya banget, saya cara saya ngudang, dan kain ini masih baru dan tidak suci. Keren banget. Iya lah. Ini jamnya masih sama tuh. Iya, tetap. mantap. Kembung-kembungnya tuh kelihatan banget. Dan saya selalu megang HP. Oke, tunjukkan tuh, keren banget. Kembung-kembungnya tuh lihat Keren tuh. banget. Keren banget. Wow. Thank you Raja Dinur untuk gift-nya, untuk beda soto senang banget. Saya follow Instagramnya. Oke, siap. Oke nih, sampai jumpa lagi nih Beda nanti di Ya, podcast kita thank you. selanjutnya. Jadi buat teman-teman juga yang pastinya semua di sini. Jadi di antara 4 foto yang kita pakai kuis tadi sama Beda Soto. Jadi di antara 4 foto ini nantinya kita akan bongkar salah satu. Siapa yang mau kita bongkar? Tunggu aja update-nya terus di Sirabali Info. Dan juga buat teman-teman semua yang penasaran nanti untuk podcastnya Sirabali, kalian bisa langsung bantu dengan subscribe channel YouTube dari Sirabali Info dan juga channel YouTube dari narasumber kita ada di channel Dek Soto yang betul. sudah lebih pro dari kita. Kita banyak belajar dari Ya, Beda. lebih kencang. Wow, keren banget, thank you banget ya Beda. Terakhir Beda kita bareng-bareng ya, kita Apa? bareng-bareng bilang Sira Podcast bongkar ton, gitu ya. Setuju? Ya. Sira Podcast bongkar ton. Oke, bareng-bareng ya. Sira Podcast bongkar ton. Thank you semuanya.